Pembahasan yang pertama yaitu standar kualifikasi kepala sekolah dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 bahwa kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, yaitu sebagai berikut. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, ketika diangkat menjadi kepala sekolah berusia maksimal 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal yang memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Yang keempat, memiliki pangkat minimal 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kemudian, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama, Kepala Taman Kanak-kanak atau Rodatul Atfal. A. Berstatus sebagai guru TK atau Rodatul Atfal. B. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK atau Rodatul Atfal. C. Memiliki sertifikat kepala TK atau Rodatul Atfal yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kedua, Kepala Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah SD atau MI. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, Kepala Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah SMP atau MTS. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP atau MTS. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, yang keempat, Kepala Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah SMA atau MA. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Kemudian yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA atau MA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan SMK atau MAK. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK atau MAK. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang pertama, berstatus sebagai guru SDLB, SMPLB, SMALB. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SLB atau SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri. Yang pertama, memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai kepala sekolah. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian, standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah paling tidak memiliki 5 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu ada berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah.
Kemudian yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang kelima, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang keenam, memiliki bakat dan minat menjabat sebagai pemimpin pendidikan. Kemudian kompetensi manajerial. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketujuh, mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan optimal. Yang kedelapan, mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan sekolah atau madrasah. Yang kesembilan, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Yang kesepuluh, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang ke-11, mengelola keuangan sekolah atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Yang ke-12, mengelola ketatausahaan sekolah atau madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah atau madrasah. Yang ke-13, mengelola unit layanan khusus sekolah atau madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah atau madrasah. Yang ke-14, mengelola sistem informasi sekolah atau madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Yang ke-15, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. Yang terakhir, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. Kemudian kompetensi kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. Yang terakhir, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Kemudian, kompetensi supervisi. Yang pertama, merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervise akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise yang tepat. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Kemudian, kompetensi sosial. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kemudian poin yang kedua yaitu kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi pendidik, mengelola administrasi personalia,
mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Dalam praktiknya, kepala sekolah sebagai administrator memiliki berbagai fungsi yang harus dijalankan agar kepemimpinannya efektif dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator berperan sebagai pengatur penata laksanaan sistem administrasi pada bidang-bidang kesiswaan, kurikulum, dan pembelajaran, personil, keuangan, tata usaha, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat, dengan berorientasi pada program kegiatan mengelola administrasi KBM dan BK. Mengelola administrasi kesiswaan, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi sarana atau prasarana, dan mengelola administrasi komite sekolah. Fungsi ini hubungan erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi. Maka secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola program tahunan, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Baik, di sini poin ketiga ada jenis-jenis kegiatan kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki hubungan yang erat dengan bermacam aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Sebagai seorang administrator, kepala sekolah wajib mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan semua fasilitas sekolah, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai administrator, maka kepala sekolah harus mempunyai kemampuan untuk mengelola dan memenuhi tugasnya secara memadai. Untuk itu, kepala sekolah harus kreatif, harus memiliki ide dan inisiatif yang mendukung perkembangan sekolah. Kepala sekolah harus memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah diantaranya adalah menyusun program tahunan sekolah yang mencakup program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Yang kedua adalah menyusun struktur organisasi sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah mempunyai wewenang untuk menyusun organisasi sekolah. Sebelum ditetapkan, proses penyusunan organisasi sebaiknya dibahas bersama dengan seluruh anggota agar hasil yang diperoleh benar-benar merupakan kesepakatan bersama.
Oke, poin yang terakhir adalah pengembangan kompetensi sekolah atau madrasah sebagai administrator. Oke, dalam upaya mengembangkan kompetensi administrator, maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan-kemampuan sebagaimana yang akan disebutkan berikut. Yang pertama ada kemampuan kurikulum. Diterapkan pada penyusunan kelengkapan data administrasi bimbingan konseling, administrasi kegiatan praktikum, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada kemampuan mengelola administrasi peserta didik, yang mana telah dilaksanakan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi siswa, penyusunan data pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan data pengelolaan administrasi hubungan sekolah dengan orang tua dan siswa. Yang ketiga ada kemampuan mengelola administrasi personalia yang diimplementasikan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi guru serta pengembangan kelengkapan dan administrasi tenaga kependidikan seperti pustakawan, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, dan teknisi. Yang keempat ada kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana, yaitu ditetapkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi gedung dan ruang, pengembangan data administrasi mobiler, pengembangan kelengkapan administrasi alat kantor, pengembangan kelengkapan data administrasi buku atau bahan pustaka, kelengkapan data administrasi alat laboratorium, serta pengembangan kelengkapan administrasi alat bengkel. Yang kelima ada kemampuan mengelola administrasi kearsipan, yang diwujudkan pada pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, kelengkapan data administrasi surat keluar, pengembangan kelengkapan data administrasi surat keputusan, dan yang terakhir pengembangan kelengkapan data administrasi surat edaran. Yang terakhir ada kemampuan mengelola administrasi keuangan yang telah direalisasikan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin, pengembangan administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat dan orang tua serta didik. Dan diantaranya ada dana bantuan operasional sekolah yang biasa disebut BOS. Ada juga pengembangan proposal untuk mencari bantuan keuangan dan pengembangan proposal untuk mencari berbagai kemungkinan dalam mendapatkan bantuan keuangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.